Judulnya ya sama sih. Iya. Tercelanya dunia. Tercela cinta dunia. Tercelanya cinta dunia. Beb. الفاتحة من قبول تمام كل رسول الله حضرة الرسول سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن مثل من سيد مولانا الحبيب عبد الله بن الحداد بن مثل من سيد مولانا الحبيب مر الحدود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bab kali ini penjelasan dari Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad bagaimana agar seseorang bisa menyikapi kehidupannya di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Anda hidup di dunia, apa yang harus Anda lakukan? Anda yang diamanati, apa yang harus Anda lakukan dan bagaimana sebaiknya seorang mukmin muslim? Dinukilkan lanjutannya kalam daripada aslafun as-salihin. Di sini disebutkan qala ba'dus salaf, miskin ibnu Adam, sayang sekali anak Adam. Radhiya bidarin, dia itu rela dengan sebuah tempat, sebuah rumah. Halaluha hisab, yang mana halalnya kalau kamu ambil, yang diperbolehkan untukmu itu ada hitungannya di hadapan Allah. Wa haramuha adzab, dan kalau itu yang kamu ambil itu secara tidak boleh atau yang haram, maka yang kamu bawa adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akhdahu min hillih husiba bi na'imih. In akhadahu min hillih, kalau dia mengambilnya dari jalan yang halal, dia kena perhitungan di hadapan Allah atas nikmat-nikmatnya itu. Wa in akhadhahu min ghairi hillih udziba bih, kalau diambil dari cara yang enggak benar, dia akan disiksa dengan barang yang tidak benar tersebut. Ini fakta yang ada daripada materi duniawi. Sasaran dan target bagi ucapan semacam ini adalah batin kita. Bagaimana agar seseorang bisa mengerti, jangan terbelenggu oleh materi yang ada, jangan terbelenggu oleh yang kamu miliki, jangan terikat, terkekang oleh sekedar ambisi-ambisi saja. Sebab kalau yang kamu peroleh itu dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, itu nanti kamu masih ditanya apapun itu. Kalau yang kamu dapatkan dengan cara nggak benar, ya kamu akan mendapatkan siksa. Artinya lepaskan semuanya, nikmatilah hidupmu ini, tapi jadilah engkau sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenikmatan yang paling abadi dan hakiki ketika hamba ini menaikkan tarafnya, bukan dia letakkan, dia jatuhkan dirinya di dalam kecintaan duniawinya, tetapi dia naikkan untuk lebih mencintai pencipta daripada dunia ini, huwallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dikatakan Al-Ma'mun rahimahullah, beliau berkata, ma'ahsibu ahadan yasifu dunya ya'ni minasyu'ara bimithli ma wasafaha bihil Hasan bin Hani fi qawlih
Aku nggak pernah melihat seseorang memberikan gambaran fakta di dalam syair tentang dunia ini melebihi daripada keindahan Al-Hasan bin Hani di dalam bait syairnya yang mengatakan idzam tahana dunya labibun takasyafat. Kalau orang pandai itu menguji dunia ini, dia cek asli daripada keduniawian ini, nampaklah lahu an aduwin fi thiyabin sadiqi. Sebenarnya di dalamnya ada musuh di dalam selimut. Dia lagaknya kayak teman, tapi sebenarnya dia adalah musuh yang siap untuk menerkam kamu bila kamu tidak hati-hati di dalam hidup di dunia ini. Wa man nasu illa halikun wa ibnu halikin. Manusia ini dia akan mati. Yang di atasnya pun orang tuanya juga mati. Wa dzu nasabin fil haligina gharigu. Bahkan yang punya pangkat tinggi, nasab yang tinggi pun juga sama-sama juga akan mati. Dia tenggelam di dalam kematian. Daripada kita mengunggulkan, membangga-banggakan sesuatu yang gak pernah dibanggakan oleh Allah, lepaskan dirimu dari kebanggaan-kebanggaan tersebut. Itulah yang nampak di dalam kehidupan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib sallallahu alaihi wasallam sewaktu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditawari, ya Muhammad, engkau ingin jadi apa? Nabiyan malikan atau nabiyan abdah? Nabi sekaligus raja atau nabi sekaligus hamba? Dibilang nabiyan abdah. Aku lebih memilih nabi juga hamba. Kenapa? Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Lebih bagus aku lapar satu hari dan kenyang satu hari. Dan perlu kita ketahui bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama 'asha ala dzalika ikhtiyaron minhu. Ya. Rasul yang memilih jalan seperti itu. Hidupnya model begitu itu Rasul yang memilih jalannya. Bukan masalah kemudian nanti dikatakan Nabi SAW nggak punya apa-apa, enggak. Tapi itulah yang dipilih oleh Rasul SAW, sebab apa yang beliau miliki selalu beliau korbankan, bahkan selalu beliau berikan kepada orang lain. Inilah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, beliau mengatakan, liyakun nadharuka fid dunya i'tibaran. Hendaknya kamu ambil pelajaran, pandanganmu dari dunia ini pelajaran. Orang-orang terdahulu sebelum kamu bagaimana? Wa zuhduka fiha ikhtiyaron. Dan usahakan, pilihlah jalan hidup zuhud. Wa akhdhuka minha ittiraran. Dan ambillah dari dunia ini seperlunya. Sehingga dengan demikian seseorang akan taharrur, akan bebas an asiri hawa. Katanya Imamul Haddad, asiri hawa, tawanan hawa nafsu. Orang kalau sudah asiril hawa, biasanya orang ini mughaffalul qalb, lalai hatina, fi haidin anis sanani. Dia lalai kalau dia itu sudah melenggok dari jalan-jalan yang benar. Sebab dia lebih memilih sesuatu yang diperebutkan kalangan banyak. Makanya dikatakan taraktud dunya likathrati anaiha, aku memang sengaja tidak cinta dunia ini karena terlalu banyak cobaan dan musibahnya, terlalu banyak sengsaranya, waliqillati ghinaiha, dan untuk mencukupi memuaskan aku belum tentu bisa memuaskan, wali sur'ati fanaiha, dan memang cepat hilang dari kita, wali hasadi syurakaiha, dan yang bersyirikat di dalamnya dan orang-orang yang ikut nimbrung bergabung di dalam urusan ini saling menghasut satu sama lain. Kesenjangan itu di mana-mana ada, kita nggak bisa memungkiri. Tetapi bagaimana seseorang yang lepas dari hawa nafsu ini tidak pernah memandang suatu kesenjangan. Sama-sama dia hormati, sama-sama dia berikan porsinya yang baik. Di dalam satu kali majlisnya Rasulullah SAW, dakhala faqirun, seorang fakir masuk.
Ya namanya fakir di masa itu, pakaiannya pun juga seadanya. Ada seorang sahabat, pakaiannya ini jubahnya diangkat seolah-olah dijauhkan. Ditegur oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau jauhkan? Apa engkau merasa risih dengan orang ini? Dibilang, ya memang begitu ya Rasulullah. Ingat, katanya beliau, bisa jadi suatu saat dia yang akan lebih mulia daripada kamu, dan kamu yang akan jatuh. Jadi jangan kamu merasa bangga dengan kekayaanmu. Ketika disuruh lewat, ada satu miskin, ada satu kaya. Madza taron, madza taqul fi hadzal rajul? Apa menurut kalian pendapat tentang lelaki ini? Oh, yang ini. Kalau in ghaba suil, kalau gak ono ditakokno ndi wong iki. Kalau sakit dikunjungi. Idza khataba, kalau dia lagi minang anaknya orang pasti diterima. Rumahnya, pintunya orang selalu terbuka untuk ini. Nah, terus lihat bagaimana menurut kalian tentang yang itu si miskin. Aduh, kalau ini ya Rasulullah, ini pintunya rumahnya orang nggak dibuka. Kalau pergi nggak ditanya. Kalau dia nggak ada, nggak ditanya. Dia bilang, sungguh yang ini lebih mulia di hadapan Allah daripada yang itu. Sebab permasalahan bukan terletak pada duniawi yang dia miliki. Konsep yang dibangun oleh Sayyidina Imamul Haddad, pelajaran yang paling agung adalah penanaman prinsip pribadi moral yang begitu besar. Sebab targetnya ini bukan melulu untuk agar kita ini menghindar dari pekerjaan dan lain sebagainya, enggak, tapi melakukan pekerjaan. Tetap kalau ada rezeki dari Allah, engkau diberikan kelebihan, jangan engkau genggam. Artinya misi utama dari prinsip Al-Imamul Haddad, bahwasanya nilainya kedudukan seseorang bukan dari taraf materi duniawinya, bukan dari apa yang dia miliki. Jadi ini menggugah batin banyak orang, menghapuskan ego-ego yang ada, menghapuskan ambisi-ambisi yang tidak ada nilainya, ya. Sampai itu dikatakan, samakanlah di dalam pandanganmu, hormati saudaramu sesama mukmin muslim tanpa engkau memandang kedudukannya. Dia pun juga sama, makhluk ciptaannya Allah, Allah yang menciptakan. Maka qaidatul Haddad artinya menyetarakan setiap macam kedudukan, bukan berdasarkan yang dimiliki, tetapi ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Risalatul Mudzakarah ini betul-betul dibuka, dikoncek kedok tentang bobroknya materi duniawi yang dicintai oleh banyak orang. Orang yang membacanya, orang yang mengamatinya, jangankan betul-betul mendalami, enggak. Seandainya dia hanya paham sekilas bahasa Arabnya tok, misalkan tahu artinya itu ini dan ini, akan merasuk di dalam batinnya. Wah, kalau begini dia akan tobat daripada yang namanya materi duniawi. Sebab apa? Dia tentu tidak akan lebih mengejar materinya, tapi dia akan lebih mengejar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga taraf moralnya ini lebih naik lagi. Jadi orang bukan nanti dinilai dari apa yang dimiliki, tetapi akan dinilai kedudukan seseorang itu daripada kesolehannya di hadapan Allah, dan dia akan pandang semua makhluk ini berhak mendapatkan penghormatan. Bahwasanya yang kehidupan duniawi ini akan hilang. Sehingga dengan demikian akan menghilangkan di tengah masyarakat kesenjangan sosial yang terlalu mencolok. Ini loh, target utama, jangan sampai kehidupan mukmin ini diketahui mencolok dalam hal kesenjangan sosialnya.
Coba Al-Imamul Haddad beliau mengatakan faqiruhum hurrun, kehidupan salaf ini. Yang fakir di antara mereka nganggap dirinya orang paling bebas. Wadzul mali munfiqun, kalau punya duit infak. Wadzul mali munfiqun raja'a thawabillah fi salihis subli, mengharap pahala dari Allah, mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya bawakan cerita, ada sebagian salafun as-salihin termasuk minal aghnia, termasuk orang kaya. Dan juga kita perlu ketahui bahwasanya jangan dikira kemudian nanti salaf itu kehidupannya miskin, enggak loh. Salaf hagana kehidupannya mereka karena tidak ada cinta di dalam dirinya terhadap materi duniawi, Allah kasih keberkahan, Allah ngasih dunia kepada mereka sesuai dengan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadithul qudsi, ya dunya man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Wahai dunia, kalau orang itu khidmat kepadaku, melayani aku, kejeren wong iki, tempelen terus. Tapi kalau dia hanya ngejar kamu, batinnya yang dikaca hanyalah engkau, wis perbudakan. Sayyidina Abdurrahman Segaf, Sayyidil Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu setiap malam berapa karung kurma yang diinfakkan, belum sholatnya yang 1000 rakaat Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, setiap malam 100 rumah atau 200 kepala keluarga, 200 rumah atau 100 rumah yang dibelanjai sembakonya oleh beliau tanpa diketahui seorang pun. Bahkan sekali waktu pernah khodimnya ketemu, dibilang, ya imam kau belum tidur, aku bawakan ahmilu angka. Dibilang, atahmilu an wizri ghadan yaumal qiyamah, apa ente nanti di hari kiamat bakal mau nanggung anak punya dosa? Qulula khalas, kalau begitu biar anak yang nanggung, biar anak yang bawa. Kesadaran sosialnya melebihi daripada bihada yanjah, dengan ini naik derajat mereka, sehingga kalangan-kalangan yang demikian ini diberikan kenikmatan yang besar. Al-Habib hada, Al-Habib Sahal, Al-Habib Sahal ini seorang kaya. Hinama tuwafa, waktu meninggal di masanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kalau nggak salah, beliau bilang kepada anak-anaknya, nak, kalau abah mati jangan tangan itu jangan diginikan, kalau jenazah diusung jangan disendakapkan gini, tapi keluarkan tangannya abah dua-dua begini, lebarkan dua-dua. Lubah kenapa? Sudah, ini wasiatnya abah. Setelah ditanya kenapa, ya supaya orang-orang tahu bahwasanya abahmu meninggal nggak bawa dunia, bahwasanya abahmu meninggal dunia dan tidak bisa dukung apa-apa, tetap ketika meninggalnya dalam keadaan demikian, gak digowo mati. Hakatakan sya'nuhum, sehingga kehidupan mereka itu gak pernah lepas. Bahkan pendidikan orang-orang terdahulu dalam keadaan yang gak punya pun tetap berusaha untuk membantu orang lain. Banyak kalangan orang-orang terdekatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, terkadang hanya curi mendengar, ada 2 orang anaknya beliau, Habib Muhammad sama 1 orang, ada rencana untuk membangun ribat atau membangun satu tempat untuk tempat pendidikan, cuman masih lagi rundingan permasalahan dananya. Yang satu itu nggak dijak ngomong, orang biasa, taraf pekerjaannya itu bukan tinggi, taraf pekerjaannya itu ya menengah, mungkin menengah, nggak ke atas ke bawah, malahan wis tengah-tengah tok. Dia bilang, ya kan, dia ada harta warisan rumah 1 atau rumah 2, Syekh siapa itu lupa namanya. Dia bilang, ini saya jual, hartanya ini
kemudian dibelikan tanah, dibilang, ya Ami Muhammad, ini ana belikan untuk walidak Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi mereka tidak pernah merasakan keberatan di dalam mengeluarkan apa yang mereka miliki. Itu pun dengan demikian selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat selalu mendoakan untuk kita. Kalau pagi hari 2 malaikat turun, katanya Rasulullah SAW di dalam hadits Jibril, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah orang yang infak, berilah ganti. Wa mumsikan talafa, berikan kebinasaan pada harta orang yang bakhil. Seperti itu. Wa qala aidan ad-dunya hanud iblis. Dunia ini ibarat toko yang menjual godaan-godaannya iblis. Macam-macam isinya. Man akhadha minhu syai'an tabi'ahu hatta ya'khudah. Kalau dia mengambil sedikit pasti akan dikejar, ya, sampai dia akan bisa memperolehnya. Ad-dunya min awwaliha ila akhiriha la tusawwi ghamma sa'ah. Dunia dari awal sampai akhir tidak bisa menyamai di saat inti sumpek meskipun sesaat. Orang kaya sumpek jenuh. Ya apa? Makanannya dari pucuk sampai pucuk, ibaratnya kalau dia menghidangkan ke orang, makanannya banyak, enak enggak? Makanya karena kekurangan hidupnya orang di muka bumi ini, kurang banyak lalainya kepada Allah, akhirnya ada yang namanya penyakit jenuh, sumpek, alham wal gham. Tapi alham wal gham ini bagi mukmin adalah kafarah, sebagai kafarat atas dosa-dosanya, ya? Alham wal gham. Fa kaifa bi ghammi umrika ma'a qillati nasibika minha. Coba ente pikiran kalau seandainya ente nanti di hari kiamat bakal sumpek karena sedikit yang kau ambil daripada pahala hasil ladang akhiratmu yang kau ambil dari umurmu. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Hidupmu di dunia ini sesaat, jadikan semuanya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya cinta kepada materi ini kita harus kikis sedikit demi sedikit. Kita ganti, kita jadikan dunia ini sebagai ladang untuk akhirat kita. Semakin kita jadikan dunia ini ladang untuk akhirat kita, maka akan semakin mengundang keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan jangan dikira yang namanya dunia ini hanyalah berupa harta. Enggak. Muamalah kita sama orang, menempatkan diri kita di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita menginginkan taraf yang tinggi, menginginkan diri kita dihormati. Fakaifa sabruka, inti sabar gimana ngadepi orang itu? Kita bersabar ngadepi orang, kita sabar ngadepi omongan yang enggak enak. Itu sebenarnya ujian dan cobaan-cobaan yang demikian ini adalah ladang bagi diri kita. Kemudian kita tidak cinta dengan pujian, kita tidak cinta dengan kedudukan. Loh, ini fakta. Kalau kita kejar, habis umur kita dan itu tidak akan selesai. Tapi kalau kita tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang tengah, di jalan dengan tenang dan santai, insya Allah yang tidak ada di dalam pikiran kita, yang kita merasa sulit untuk kita jangkau, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya dikatakan bahwasanya kesolehan seseorang, kecintaannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa mengangkat kecintaan orang lain kepada dirinya. Dan itu sudah terbukti kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Tidak pernah ada di dalam sejarah tawaf berhenti kecuali di zamannya As-Sajjad ini. Tawaf itu berhenti sejenak.
karena ada ceritanya, melainkan di zamannya beliau ini. Jadi di dalam sejarah Islam, tawaf itu berhenti, orang-orangnya pada berhenti, yang bertawaf hanya satu orang, yang itu terjadi di zaman Al-Imam Zainal Abidin As-Sajjad. Penguasa khalifah datang, ingin dengan Hawasyi, dengan pengawal-pengawalnya, dibilang, "Bu, orang-orang itu suruh minggir. Ini kita ini sudah panas keteteran kayak gini, panas sih kentar-kentar gini, kok malah kita sulit." Tambah orang itu disuruh minggir, tambah nggak mau. Tambah suruh minggir, tambah nggak mau. Illa dakhal hadzal abd, hadzal abdul munib ilallah, kecuali di saat masuknya seorang hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, As-Sajjad, yang banyak sujud kepada Allah, Ali Zainal Abidin bin Husain. Begitu masuk dari babus salam, terhenti sejenak. Mereka membukakan jalan, kemudian beliau bertawaf. Setelah satu putaran, orang-orang ikut tawaf di belakangnya. Mana ada? Kaget, ajib. Yang ini milih tempat yang agak di atas, ada kayak kemahnya gitu, lihat. Mana ada? Ada sebagian orang min ahli Syam takut. Waktu itu kalangan keluarganya Rasul SAW ada dipolitisir, sehingga terjadi semacam kebencian kepada mereka. Ini fakta sejarah ini. Akhirnya kemudian dibilang, nah, anak tak kenal. Di situ ada seorang penyair Farazdak. Dia bilang, membawakan syairnya tentang Ali Zainal Abidin. Kalau engkau enggak tahu, aku yang tahu tentang dia. In kunta jahilahu, kalau engkau memang enggak ngerti tentang dia, aku yang tahu tentang dia. Hada ya'rifuhul batha, ini loh orang yang dikenal oleh tanah Mekah, wal hillu wal haramu, baik yang sekitar haram dan sekitarnya itu mengenal dengan sosok ini, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Inilah anak daripada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian dipuji dan dipuji. Melongo, dia bilang hada. Setelah itu Farazdak ditangkap, dianggap melakukan penghinaan terhadap khalifah. Kemudian dia dipenjarakan. Sebab di dalam syairnya itu dikatakan oleh Farazdak, hadza ibnu khairi ibadillah, ini adalah salah satu keturunan manusia terbaik di muka bumi ini, hamba Allah terbaik, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Armalah, bapaknya orang-orang janda, bapaknya orang-orang miskin, didatangi Farazdak ini oleh beliau, diberikan sumbangan untuk meringankan, tetapi ditolak oleh Farazdak. Dia bilang, innama qultuhu lillah, aku mengatakan ini, bawakan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kalangan mereka ini dunia ini hilang. Hilangnya mereka, tidak ada belenggu daripada materi duniawi, dimanapun dia bisa hidup dan tetap diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disakiti oleh siapapun, dibalas kebaikan, karena terbebas dari asiril hawa, sudah terbebas dari belenggu hawa nafsu. Inilah kehidupan mereka. Nah, la ilaha illallah. Wa qala ba'du salihin, salah seorang salihin berkata, wa man yahmadud dunya
Wa man yahmadu dunya li 'aishin yasurruh fa sawfa la'amri an qaribin yalumuha. Barang siapa yang memuji atas kekayaan duniawi, pasti berani aku pastikan dalam waktu dekat dia akan mencela kehidupan yang semacam ini. Sebab keindahan kehidupan itu, naik dan turunnya seseorang bukan daripada materi yang dia miliki, itu pada aslinya. Yang kita kejar-kejar suatu saat akan mengecewakan. Contoh gampang, ada gula, ada semut, pasti ini. Di saat seseorang itu lagi punya, lagi berada, sahib kathir, teman banyak, yang menjunjung tinggi banyak, yang gonggong banyak. Coba ketika sudah amblas, sudah ketika habis, ente nggak bisa bedakan yang dulunya dianggap teman, ternyata dia adalah lawan. Jadi karena itu, seperti katanya Imam Al-Ghazali, i'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka tarfata 'ainin huwa rabbuka alladhi khalaqak. Ketahuilah bahwasanya satu-satunya temanmu yang tidak akan pernah meninggalkan kamu sedikit pun dimanapun kamu berada, itu adalah Tuhanmu sendiri yang telah menciptakan kamu. Jadi bersahabatlah, kita serahkan hati kita, kita tampilkan ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan membawa kerugian bagi kita di dunia dan di akhirat. Idza adbarat kanat 'alal mar'i hasrah. Kalau dunia ini sudah hilang dari seseorang, orangnya akan nyesel. Wa in aqbalat kanat katsiran humumuha. Kalau sudah mulai datang yang namanya duniawi ini, kerjaan mulai banyak, aktivitas sudah mulai terlalu banyak, juga banyak yang namanya sumpek-sumpeknya. Kadang maaf saja, kadang orang itu bukan nggak punya duit, tapi coba kalau didatangi sama orang yang nagih den, pusing nggak? Mawjud endak? Kalau maafi, anak tidak ada. Jadi sudah seperti itu keadaannya yang ada. Karena itulah para ulama, para aslafun salihin menganggap dunia yang ada di mereka adalah titipannya Allah, sehingga diinfakkan oleh mereka dimanapun mereka berada. Lihat ulama-ulama terdahulu, karena Al-Imam Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ada di Solo, menghadapi keadaan masyarakat yang begitu kompleks, tapi beliau seorang arif bijaksana. Ba'dal Jum'ah selalu membuat kebiasaan mengundang istadhafan nas, orang lepas Jumat makan siang di rumahnya beliau. Ziyadatul ukhuwah, menambah persaudaraan. Sehingga satu kali terjadi ada satu orang yang kurang asyik, kurang senang karena dengar pengaruh dari orang lain. Orang ini masuk ke rumahnya, sahara saifahu, mengeluarkan pedangnya kalau nggak salah, kemudian dia kata-katai beliau, sedangkan beliau lagi mau makan ini sama orang-orang. Wah, orang ini marah-marah. Ditunggu sampai selesai. Udah selesai, dibilang gol, fadhol, silahkan duduk. Loh, apa duduk apa? Ayo sudah duduklah di sini. Ayo ente tak jak makan bareng. Begitu juga yang terjadi Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali, ada orang waktu itu sudah mau makan, ada orang datangi, tidak pakai ngetok pintu, rumahnya didobrak, pintunya terbuka, dibeltat pintunya, kemudian orang ini mengatai Sayyidina Hasan bin Ali. Setelah itu orang itu disuguhi, habis disuguhi, dibilang, Abah, kenapa kok tidak dibalas? Mbok dibalas sedikit dengan satu kata. Dibilang, ata'hadu anna abaka sabbaban, apa ente pernah dapati ayahmu ini suka ngatain orang, atau suka ngeritik orang, atau suka cawe-cawe urusannya orang?
Aku tidak pernah dapati itu dari abahku Sayyidina Ali, dan aku pun juga tidak pernah dapati hal itu dari kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Sayyidun syarifun karimun qurasyiyun hashimi. Ini pantas. Makanya dikatakan ada sebagian mereka ketika datang melihat berziarah kepada salah satu salafnya, dia bilang, apa yang kau lihat dari mereka? Dia bilang, wa ma ra'aitu min hadzal mandhar illa hayaan min nafsi. Aku enggak ngelihat kecuali malu dari diriku. Menangis. Bukan menangisi apa, tapi menangisi kekurangannya, menangisi kesalahannya, ketidaksadarannya. Sebab aslafun sholihin paling benci, bahkan paling tidak suka ketika melihat ketimpangan sosial. Paling benci. Min bidayatil amr, sejak pertama kali munculnya kalangan yang ada di Tarim, Rasamalana Sayyidina Umar Mahdhar bin Abdurrahman Segaf sudah mencanangkan satu prinsip. Anaknya orang yang tidak punya dikawinkan dengan anaknya orang yang berada. Ya. Baik itu yang laki ataupun yang perempuan. Ada sebagian kalangan yang tidak mau menuruti hal semacam ini, pada akhirnya nggak menghasilkan cucu, mati anak-anaknya ini dan jalur keturunannya terputus. Ketimpangan sosial semacam ini sangat diperhatikan. Lihat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sosok ulama yang duduk di dalam masjid sebagai pemimpin umat, bukan hanya duduk di dalam masjidnya toh, enggak. Keliling di pasar, melihat bagaimana keadaan kaum muslimin, melihat bagaimana pola kehidupan mereka. Sampai ada kalangan-kalangan yang miskin, yang enggak punya, dipeluk dari belakang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digoda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini zamimul khilqah, jelek wajahnya, dipeluk dari belakang oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk, ditutup matanya begini. Sama Rasul SAW digoda, ayo siapa yang mau beli ini? Dia bilang, ya Rasulullah, mata jiduni illa kasidah. Aku ini barang rongsokan ya Rasulullah. Kalaupun ana dijual kayak barang pun, aku tidak akan laku ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasul, lakin naka indallah lasta bikasid. Tapi engkau di hadapan Allah bukan barang rongsokan, engkau ada nilainya di hadapan Allah. Sampai digoda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, si fulan ini orang desa, hadza badiyatuna wa nahn hadiruh, kita ini orang kotanya. Digoda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kehidupan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merangkul semua kalangan, dirangkul, disahabati, diduduki. Ketika naik di atas kudanya, diminta oleh kalangan fuqara wal masakin, ya Rasulullah ala tanzil indana, ya Rasulullah silahkan turun, makanlah bersama kami. Duduk nimbrung bersama mereka, makan bareng. Man hadza? Habibu Rabbil Alamin. Normal sekali sikap moralnya yang begitu agung. Rasul SAW melihat siapapun daripada orangnya. Kita diajari oleh kalangan para aslafun as-salihin. Fi muqaddimatihim, di antaranya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sering kita bawakan, bahkan sering kita mendengar. Lihat bagaimana menghargai satu pemberian sekecil apapun. Ada seorang wanita ingin memberi. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kalau di rumahnya bisa jadi 750 orang dikasih makan oleh beliau setiap harinya itu. Mungkin
Itu makan gandum ya sama dagingnya sekalian. Bisa jadi 1 ekor onta kalau mau menyembelih. Saking dari banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada kurang-kurangnya. Allah itu kalau ngasih sudah tidak ada batasannya. Seorang wanita bilang kepada penjaganya, waktu itu beliau lagi di atas. Dia bilang, tolong bang panggilkan Syekh Abu Bakar, anak ada urusan pribadi sama beliau. Guluman anta, siapa ente ini? Kok ente ada hajat apa? Mau manggil Syekh Abu Bakar bin Salim? Ya kan? Maklum murid ini juga setia sama gurunya, tidak mau ganggu gurunya lagi ibadah. Dia bilang, Syuf, anak cuma punya ya sak wadah gini, tidak sampai sak wadah, segenggam gandum ini tak bungkus mau anak berikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Mek sak gini tok ente apa perlunya? Wes sudah sini tak terima nanti tak kasih no. Kululah anak tidak puas, anak ingin ngasihkan secara langsung kepada beliau. Kemudian dibilang, buat apa? Ente kalau yang ente punya ini dibandingkan dengan makhzan dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngasih makan orang banyak setiap hari, ini tidak ada artinya. Mendengar suara semacam ini dari turun beliau lari ngoncok dari atas turun ke bawah. Kemudian didatangi kas perempuan ini maksurul khatir, hatinya patah, kecewa atas ucapan si penjaga ini tadi. Diambil kemudian dibilang diambil itu tadi gandum oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian dibilang gini, jazakallah khair, jazakallah khair, jazakillah khair, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Seolah-olah yang ngasih adalah, seolah-olah yang miskin adalah beliau, seolah-olah yang kaya adalah wanita ini. Lihat, diangkat oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, ditimbulkan perasaannya, gak pernah buat orang itu susah. Kalau kita zaman sekarang ini enggak. Kadang ada orang itu kebiasaannya delek. Anak kepingin delek, wong iki sapa sing iso tak sakiti dino iki. Siapa sih fulan yang bisa anak sakiti? Enggak. Kalau enggak bisa anak sakiti kok rasanya kurang enak, rasanya kurang afdol. Ya akhi, ente cari afdol hata, igdhi hawaijal muslimin. Ente penuhi hajatnya orang-orang muslimin, orang-orang yang enggak mampu, itu lebih afdol. Kemudian beliau bilang kepada si penjaganya ini, kalau kita enggak mensyukuri yang sedikit, Allah enggak akan ngasih yang banyak. Barusan diceritakan kemarin, ada 2 cerita yang akan saya bawakan. Pertama, sebagai penutup jalsah ini, Al-Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, suatu kali sarungnya ini sudah dicuci semua, tinggal 1 yang dipakai. Ada seorang fakir miskin datang, dia bilang, undur, tolong saya minta sarungnya. Dibilang, tunggu, saya mau sholat, habis sholat nanti ente ambil, gak apa-apa, ini mungkin belum kering. Lo enggak, anak kepingin yang ente pakai, dan anak enggak mau ditunda, anak maunya sekarang. Katanya kalau ulama itu ngasihnya gampang, kan sudah ada. Aduh sudah, katanya beliau, ya khair, masuk dulu. Beliau ganti sarung, enggak ada sarung, apa kain yang ada dipakai, termasuk yang dipakai itu adalah sarung yang biasa dipakai oleh istri beliau. Dia bilang karena yang seadanya, yang penting bisa nutupi aurat. Kemudian beliau tutupi dengan gamis. Sholatlah beliau. Gak lama setelah sholat, ada orang yang mengetuk. Ini zuhur, asar ada orang ngetuk. Dia bilang, ya Habib Ali, ini ada kiriman dari Surabaya, ada sekian kodi sarung buat anda. Jadi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wada'a ar-Rasyid bisyarbati ma. Suatu kali Khalifatul Rasyid Harun ar-Rasyid manggil untuk minta seteguk air. Fa'utiya biha, kemudian dibawakan air itu. Wa kana Ibnu Sammak, waktu itu seorang ulama Ibnu Sammak hadir di depan beliau. Kemudian mengatakan, dia tanya kepada Rasyid,
ara'aita law hila bainaka wa baina hadhihi syarbah akunta tashtariha bimulkik. Kamu sekarang yang haus, seandainya kalau engkau sekarang ini dihalangi nggak boleh beli air kecuali engkau harus mengorbankan semua kerajaanmu, kira-kira engkau beli nggak? Dia bilang qala na'am, ya, yang penting saya hilang haus saya, hatta dengan seluruh kerajaan saya berani mengasihkan, tidak apa-apa. Katanya Ibnu Samak, uffin di dunia la tusawi syarbata ma. Betapa kecilnya nilai dunia yang tidak menyamai seteguk air. Jadi karena itulah sampai dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, berapa banyak orang yang kaya tetapi dia terhalangi oleh makanannya sendiri, wa maluhu, ketika meninggal, wa maluhu inda ra'sih, sedangkan hartanya ada di kepalanya. Lu bagaimana? Ya, diceritakan ada satu orang yang kaya suatu kali terjebak di dalam gudangnya sampai kelaparan, tidak bisa makan, sehingga datanglah ajalnya, ya, tidak dapat asupan makanan, akhirnya dia mati. Sedangkan waktu dia mati, sebelahnya ini adalah dunianya, dia tertidur di atas tumpukan daripada uang dinarnya. Nah, ini jadi yang kamu miliki, katanya Habib Ali Habsyi, yang kamu miliki belum tentu bisa menjamin kamu, tapi yang menjamin kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla hubah wastur lana al-awrati wa amidar ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.